Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati dari Prodi PPKN kelas B NPM 20144-3035. Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji komparasi independensi test, uji korelasi dua variabel, dan uji korelasi tiga variabel menggunakan aplikasi SPSS. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Untuk data view ini digunakan untuk melakukan input data. Sedangkan untuk variable view digunakan untuk membuat nama-nama variabel. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk melakukan uji komparasi independensi test dan uji korelasi dua variabel serta uji korelasi tiga variabel. Untuk yang uji komparasi independensi test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Di sini saya sudah memiliki data hasil belajar PPKN dari kelas A dan kelas B dengan jumlah sampel 22. Langsung saja masuk ke aplikasi SPSS-nya, langsung ke variable view. Untuk variabel yang pertama langsung saya tuliskan pada bagian name yaitu hasil. Lalu untuk labelnya saya tuliskan hasil belajar PPKN. Untuk variabel yang kedua, saya tuliskan kelas. Untuk labelnya saya juga tuliskan kelas. Lalu di sini saya akan menambahkan value-nya. Value 1 itu untuk kelas A. Value 2 untuk kelas B. Kemudian klik OK. Langsung dilihat pada data view. Di sini sudah ada variabel hasil dan variabel kelas. Langsung saja akan saya kopikan dari data yang sudah saya siapkan. Oh iya, untuk kelas A ini nanti value-nya 1 sudah saya buat. Untuk yang kelas B, value-nya 2. Sekarang saya akan mengopikan hasil ini ke SPSS. Langsung pastekan saja di hasil. Untuk yang kelas B juga saya kopikan saja. Langsung saya pastekan di bawah yang hasil kelas A tadi. Jadi jumlahnya 44 karena kelas A dan kelas B. Untuk yang variabel bagian kelas, ini saya kopikan juga.
langsung dipaste ke variabel kelas ini. Jadi kalau tadi sudah saya buat kode di Excel itu untuk kelas A itu 1, jadi nanti di SPSS ini akan otomatis muncul kelas A, tidak muncul angka 1. Langsung saya paste di kelas. Nah, di sini langsung muncul kelas. Untuk yang kelas B juga akan langsung saya kopikan saja. Dan dipastekan di bawah kelas A ini. Nah, maka otomatis muncul kelas A dan kelas B. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan melakukan uji komparasi independent sample t-test, yaitu caranya dengan klik analyze, lalu compare min, pilih yang independent sample t-test. Nah, untuk yang hasil belajar ini dipindahkan ke tes variabel. Untuk yang kelas ini dipindahkan ke yang grouping variabel. Nah, kemudian klik define group. Untuk grup 1 diisikan angka 1, untuk grup 2 diisikan angka 2. Kemudian continue, kemudian OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output-nya. Ada grup statistik dan independent sample t-test. Untuk grup statistik ini untuk memberikan informasi mengenai dua variabel tadi, yaitu ada kelas A, kelas B, ada jumlah sampel yang digunakan yaitu 22, ada mean, standar deviasi, dan standar error mean. Langsung saya lihat pada independent sample t-test. Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi two-tilet itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan pada kelas B. Sedangkan jika nilai signifikansi two-tilet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Di sini menunjukkan nilai signifikansi two-tilet itu 0,000. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B karena nilai signifikansi two-tilet ini lebih kecil dari 0,05. Untuk yang selanjutnya, saya akan melakukan uji korelasi dua variabel. Uji korelasi itu merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Di sini saya sudah menyiapkan
data untuk melakukan uji korelasi dua variabel, yaitu mengenai hubungan adanya polisi berpengaruh terhadap pelanggaran lalu lintas. Akan melakukan uji korelasi dua variabel mengenai pengaruh keberadaan polisi terhadap pelanggaran lalu lintas. Di sini saya sudah menyiapkan sampelnya, yaitu 10. Untuk selanjutnya langsung ke aplikasi SPSS saja. Langsung ke variabel view. Pada bagian name, saya tuliskan X. Untuk labelnya, itu polisi. Untuk variabel yang kedua, yaitu Y. Labelnya pelanggar. Langsung ke data view. Nah, di sini sudah ada variabel X dan Y. Langsung saja saya inputkan data dari data Excel yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya akan langsung mengkopikan saja untuk variabel X dan variabel Y-nya, lalu saya pastekan di aplikasi SPSS. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan uji korelasi dua variabel dengan cara klik menu Analyze, kemudian pilih yang korelat, lalu yang bivariat. Nah, untuk yang polisi dan pelanggar ini dipindahkan ke kolom variabel di sebelah. Nah, kemudian berikan tanda centang pada correlation coefficient yang Pearson. Untuk yang bagian test of significance, itu pilih yang two-tailed dan beri tanda centang pada flag significant correlation. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul output korelasi pada dasar pengambilan keputusan itu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Pada hasil output ini menunjukkan korelasi polisi itu nilai signifikansinya itu 0,000, ya artinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan adanya polisi terhadap pelanggaran lalu lintas. Sedangkan untuk hasil output Pearson correlation-nya itu menunjukkan angka negatif 0,905, yang artinya tingkat hubungan korelasi adanya polisi terhadap pelanggar lalu lintas itu masuk ke dalam kategori korelasi kuat, menunjukkan nilai negatif.
artinya ada pengaruh antara keberadaan jumlah polisi terhadap jumlah pelanggar lalu lintas. Dan karena nilainya negatif, maka semakin banyak jumlah polisi, maka semakin sedikit jumlah pelanggar lalu lintas. Untuk yang selanjutnya, saya akan melakukan uji korelasi 3 variabel menggunakan uji korelasi parsial. Uji korelasi parsial disebut juga dengan analisis korelasi Pearson menggunakan variabel kontrol atau variabel pengendali bernilai konstan atau tetap. Penggunaan variabel kontrol Z dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y dikendalikan atau dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk melakukan uji korelasi 3 variabel mengenai pengaruh partai politik dan pendidikan politik terhadap partisipasi politik. Langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, langsung masuk ke variabel view. Lalu langsung saya tuliskan untuk variabel yang pertama itu X1. Untuk labelnya partai politik. Untuk variabel kedua itu saya tuliskan X2. Untuk labelnya pendidikan politik. Untuk variabel yang ketiga, saya tuliskan Y. Labelnya partisipasi politik. Kemudian masuk ke data view. Nah, di sini sudah muncul 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Sebelumnya harus melakukan uji normalitas data untuk masing-masing variabel penelitian. Jika hasilnya normal, maka uji korelasi parsial dapat dilakukan. Langsung untuk yang variabel X1, X2, dan Y ini saya kopikan dari data yang sudah saya siapkan. Saya kopikan dari data Excel, lalu saya paste ke SPSS. Nah, untuk yang pertama ini harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Caranya dengan melakukan klik Analyze, kemudian pilih yang Descriptive Statistic, kemudian yang Explore. Nah, sudah muncul kotak dialog Explore. Kemudian untuk yang partai politik, variabel partai politik, pendidikan politik, dan partisipasi politik ini dipindahkan ke kotak yang dependent list. Kemudian klik yang menu plot, berikan tanda centang pada yang kotak normality plot with test, kemudian klik continue, kemudian klik OK.
Nah, di sini sudah muncul output explore. Langsung saja dilihat pada yang hasil output test of normality. Berdasarkan keputusan uji normalitas itu, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Di sini saya memilih yang Shapiro-Wilk karena sampel yang saya gunakan itu hanya 15 sehingga kurang dari 50. Untuk yang Kolmogorov-Smirnov ini digunakan jika sampelnya lebih dari 50. Di sini nilai signifikansinya itu menunjukkan 0,230, 0,214, 0,619. Sehingga data ini bisa disimpulkan berdistribusi normal karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Sehingga untuk selanjutnya kita bisa melakukan uji korelasi parsial. Caranya yaitu dengan klik menu Analyze, kemudian pilih yang korelat, lalu yang parsial. Untuk yang partai politik, pendidikan politik, dan partisipasi politik ini nanti dipindahkan ke sebelah. Untuk yang partai politik ini dan pendidikan politik dipindahkan ke kotak yang variabel. Sedangkan yang partisipasi ini dipindahkan ke controlling for. Selanjutnya, untuk test of significance, pilih yang two-tiled dan beri ini sudah otomatis centang display actual significance level. Kemudian pilih menu option, lalu beri centang pada mean and standard deviation dan zero order correlation. Untuk yang missing value, pilih yang exclude cache pairwise, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul output partial core. Di sini ada output deskriptif statistik itu untuk memberikan informasi mengenai nilai statistik deskriptif atau gambaran untuk ketiga variabel, yaitu partai politik, pendidikan politik, dan partisipasi politik yang mencakup mean, standard deviation, dan N itu jumlah sampel yang digunakan yaitu 15. Untuk output correlation-nya, nah untuk yang output correlation ini memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antara variabel sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel kontrol dalam analisis korelasi. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu untuk memaknai hasil output correlation ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, rumusan hipotesis penelitian. Untuk H0 itu hubungan antara partai politik dan pendidikan politik dengan partisipasi politik sebagai variabel kontrol tidak signifikan. Untuk HA itu hubungan antara partai politik dengan pendidikan politik dengan partisipasi politik sebagai variabel kontrol itu signifikan. Untuk yang kedua itu dasar keputusan
jika nilai signifikansi two-tiled itu lebih besar dari 0,05, maka H0 itu yang diterima dan HA itu yang ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi two-tiled itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan HA yang diterima. Untuk yang ketiga yaitu pembahasan output correlation ini, berdasarkan hasil output ini terdapat tabel non A ini menunjukkan nilai korelasi antara variabel pendidikan politik dan partai politik sebelum dimasukkannya variabel kontrol partisipasi politik ke dalam analisis. Dari output ini diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,309 ini menunjukkan nilai yang positif, dan untuk nilai significance two-tiled menunjukkan 0,007 sehingga lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan yang positif dan signifikan antara partai politik dengan pendidikan politik. Maka ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendidikan politik dengan partai politik tanpa adanya variabel kontrol partisipasi politik. Untuk yang tabel partisipasi politik ini menunjukkan nilai korelasi antara variabel partai politik dan pendidikan politik setelah dimasukkannya variabel partisipasi politik atau variabel kontrol ke dalam analisis. Dari tabel output ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi two-tiled menunjukkan angka 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,05, maka H0 yang ditolak dan HA yang diterima. Pada hasil output tabel partisipasi politik ini menunjukkan nilai correlation-nya itu 1, sehingga masuk ke dalam kategori korelasi kuat, maka artinya HA yang diterima dan H0 yang ditolak. Artinya terdapat hubungan antara partai politik dan pendidikan politik terhadap partisipasi politik. Demikian video ini saya buat. Banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.